Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirca Restiana Ellen. Saya dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Saya mengikuti Latsar CPNS bersama BPPK Ciloto, Angkatan 12. Kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan apa saja yang saya lakukan pada saat aktualisasi. Yuk ikuti! Sebagai aparatur sipil negara, saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas di Laboratorium Patologi Klinik Outlet Kencana, masih ditemukan kendala pada pengaturan jam sampling pasien rawat inap, seperti permintaan sampling melalui CPOE tanpa keterangan yang jelas, sehingga harus melakukan konfirmasi ulang ke ruang rawat inap, dan adanya permintaan yang dikirim melebihi batas waktu CPOE, sehingga pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien karena memerlukan waktu tambahan untuk menyiapkan alat dan bahan sampling. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan 6 tahapan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Diawali dengan membuat janji dan bertemu dengan mentor sekaligus dokter penanggung jawab. Dilanjutkan dengan menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi dan permohonan izin kepada Kepala Ruang Laboratorium Kencana untuk meminta arahan dan masukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan pelayanan. Kegiatan kedua, telaah SOP jam sampling rawat inap. Menelaah SOP jam sampling dan mencari data kesesuaian SOP dengan perkembangan kebutuhan pelayanan saat ini. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan sampling pasien rawat inap dapat berjalan lebih efektif, terstandar, dan sesuai kebutuhan unit kerja. Selanjutnya, merevisi SOP jam sampling berdasarkan perkembangan kebutuhan pelayanan saat ini. Dilakukan dengan penyusunan draft revisi SOP. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dengan mentor sekaligus dokter penanggung jawab, serta kepala ruang laboratorium. Setelah memperoleh arahan, masukan, dan persetujuan, saya melakukan finalisasi dan pengajuan draft revisi SOP jam sampling kepada tim mutu. Kegiatan ketiga adalah pembuatan media edukasi e-flyer. Diawali dengan menentukan poin utama dari SOP yang sudah diperbarui, kemudian mencari literasi dan referensi desain media edukasi digital, dilanjutkan dengan mendesain e-flyer dengan susunan infografis menggunakan software sederhana, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor terkait kerangka desain e-flyer. E-flyer ini dibuat agar informasi mengenai pengaturan jam sampling dapat diakses dengan lebih cepat oleh petugas terkait. Setelah mendapatkan saran dan masukan, saya melakukan revisi dan finalisasi kerangka desain e-flyer. Kegiatan keempat yaitu pelaksanaan sosialisasi. Pada kegiatan ini, tahap yang saya lakukan adalah menyiapkan bahan sosialisasi berupa materi sosialisasi dalam bentuk PowerPoint, membuat surat undangan, tidak lupa menyiapkan daftar hadir. Tahap selanjutnya adalah menyampaikan izin kepada mentor atau dokter penanggung jawab dan kepala ruangan terkait pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara interaktif melalui diskusi dan penyampaian media edukasi e-flyer. Selanjutnya melakukan publikasi e-flyer melalui short link pada media WhatsApp. Kegiatan kelima, pelaksanaan monitoring kegiatan. Tahap pertama yaitu menyusun checklist monitoring berbasis spreadsheet yang bertujuan untuk melihat kesesuaian permintaan sampling serta mengetahui adanya ketidaksesuaian yang masih terjadi dalam pelayanan. Selanjutnya, konsultasi dengan mentor mengenai checklist monitoring yang telah dibuat. Selanjutnya, pelaksanaan monitoring dengan pemantauan secara berkala. Kegiatan keenam yaitu pelaksanaan evaluasi kegiatan. Diawali dengan kegiatan mengolah data hasil monitoring dan menyusun laporan hasil evaluasi. Kemudian melakukan konsultasi hasil evaluasi kepada mentor yang menunjukkan adanya peningkatan kesesuaian permintaan sampling serta penurunan terhadap ketidaksesuaian permintaan sampling. Hal ini menunjukkan bahwa media edukatif e-flyer mampu membantu meningkatkan efektivitas pelayanan laboratorium dan koordinasi antar tenaga kesehatan. Hai, terima kasih Ica sudah melakukan sosialisasi jam sampling ini. Kami sebagai petugas laboratorium lebih memudahkan dalam merekap waktu sampling menjadi lebih rapi. Thank you. Setelah adanya pengaturan jam sampling, seluruh petugas terkait dapat melakukan CPOE pemeriksaan laboratorium secara tertib dan memudahkan kami selaku petugas laboratorium dalam memantau permintaan pemeriksaan dari ruangan secara lebih mudah. Kegiatan ini, terdapat 95 dari 89 nilai-nilai dasar berakhlak telah saya realisasikan. Nilai tersebut selaras dengan manajemen ASN karena kegiatan dilakukan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan, serta Smart ASN yang memanfaatkan media digital berupa e-flyer sebagai sarana edukasi kepada petugas secara efektif dan adaptif. Melalui e-flyer yang telah disosialisasikan,
Pengaturan jam sampling berhasil diterapkan dengan lebih teratur dan mudah dipahami oleh petugas. Dengan adanya pengaturan ini, proses pelayanan menjadi lebih tertib, efektif, dan berjalan lebih optimal. Langkah kecil yang dimulai hari ini menjadi harapan besar bagi pelayanan yang lebih baik di masa depan.